Dulu punya rumah adalah suatu pencapaian utama setelah kerja. Tapi indis ekonomi, terutama untuk para Gen Z nih, pasti semakin sulit banget buat punya rumah. Rasanya semakin jauh untuk mencapai impian itu. Halo Insan Maslahat, perkenalkan aku Marza yang hari ini akan menemani podcast Mas pastinya. Selamat datang di podcast Mas. Tentunya ruang seputar inspirasi dan insight dunia kerja dan juga kehidupan sehari-hari. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang Gen Z susah punya rumah. Masih possible nggak sih kalau Gen Z punya rumah? Mending punya rumah atau beli Dubai Chewy Cookie gitu ya. Nah pastinya episode kali ini nggak lengkap kalau nggak ditemenin sama narasumber yang expert banget di bidangnya ya. Karena episode kali ini aku tentunya ditemani oleh Mbak Sasa. Yeay. Boleh mungkin ya Pak sebelum kita mulai nih kita perkenalan dulu nih. Pak Sasa itu siapa? Terus pengalamannya. Tadi kan bahas-bahas rumah nih, pengalamannya tentang rumah ini seperti apa Pak Sasa? Siap. Kasih Mirza. Marza Pak? Oh Marza, maaf. Iya. Marza and the Bear. Nggak pakai yang Oh, iya, siap. sendiri aja Marza. Makasih ya Marza. Jadi mungkin dikenalin dulu ya. Assalamualaikum, nama saya Satria Dwi Putra. Teman-teman Gen Z ya, boleh manggil saya Sasa. Alhamdulillah sih saya kerja di perbankan ini udah sejak 2009, sejak saya pertama lulus dari kuliah. Jadi siapa tahu nanti Gen Z mau kerja di bank, alhamdulillah ilmunya banyak loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Iya, bener nggak? betul, Iya Kak. bener kan? Gitu loh. Jadi saya sekarang menjabat sebagai pemimpin grup penyelesaian di divisi penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan BJP Syariah. Nah, memang ya kalau tadi pertanyaannya dari Marza, mungkin nggak sih? Ya, mungkin nggak sih? Gen Z zaman now, in this economy, in this economy itu beli rumah. Menurut saya, mungkin banget, possible banget teman-teman Gen Z buat beli rumah. Caranya gimana? Macam-macam. Tergantung Gen Z-nya itu perintis atau pewaris. Betul. Betul nggak? Betul nih. banget nggak? Kalau dia pewaris, ya teman-teman bisa pilih cash. Tapi kalau teman-teman perintis, teman-teman bisa juga dengan mulai menabung untuk uang mukanya. Uang mukanya teman-teman tabung, terus teman-teman bisa nanti beli rumahnya, minjem ke bank sisanya. Tinggal teman-teman menyesuaikan budget yang teman-teman Gen Z punya, ya dari tabungan itu beli rumahnya di mana, ya kan? Nah, kan ada pilihannya rumah juga. Bisa rumah baru dari developer, bisa rumah second yang emang udah ada dan mungkin harganya murah. Nah, rumah second ini bisa jadi dijual dari pemilik sebelumnya dengan cara biasa, atau ternyata memang itu aset punya bank yang memang lagi mau kita jual bareng-bareng sama pemiliknya atau nasabahnya. Sehingga mungkin harganya bisa lebih murah loh teman-teman. Bisa teman-teman beli juga gitu loh dengan cara dicicil bareng ya sama pihak bank gitu loh, pembiayaan di BJB Syariah tentunya. Ya, jadi itu it's a possible Ya, positif Pak ya? banget. Possible Walaupun banget. seorang perintis masih ada ya Oh iya dong. peluangnya untuk punya rumah. Iya. Gitu. Jadi jangan lupa, jangan jajan terus ya. Ada bolehlah nabung-nabung sedikit Iya, sekarang ya. betul. Jangan dipakai jajan cilok lagi. Betul. Cimol lagi. Ya Betul. lumayan 2.000 bisa ya nyicil buat Bisa, rumah mungkin di bisa. ya 20 tahun kemudian Iya. possible ya Pak ya. No issue lah kalau buat issue. uang jaminan sih. Apalagi kan sekarang juga ada namanya perumahan subsidi ya. Iya, betul, gitu betul. loh, yang memang uang mukanya juga murah. Ya, bahkan cukup kecil sehingga teman-teman Gen Z bisa memiliki rumah tersebut. Jadi it's okay banget. Serius, oke banget Oke gitu banget. loh. Tinggal teman-teman aja milih prioritas ya. Iya, pasti. Prioritas mau nabung dulu, apa mau YOLO dulu. Nah, itu. Ya, you only love life one loh. Maksudnya teman-teman mau
pengen jalan-jalan dulu atau pengen sisihin tabungan dulu, itu dikembalin lagi sama teman-teman semua. Tinggal skala prioritasnya teman-teman dalam hidup itu mau apa. Tapi kan sebenarnya kalau teman-teman ada pendapatan dan pendapatan itu masih bisa disisakan, ya bisa aja sih disimpan dalam bentuk tabungan. Mau tabungannya itu tabungan biasa, deposito, atau mau cicil emas ke kita, bisa aja. Betul nggak? Ada kan di BJB Syariah itu namanya cicil emas nih gitu loh. Jadi teman-teman bisa pembiayaan kepemilikan emas untuk memiliki emas buat melindungi nilai investasi teman-teman atau nilai teman-teman ya punya tabungan dilindungin sehingga nilainya tetap gitu loh. Jadi disimpan di situ. Jadi Mumpung ya Pak ya, emas saat ini lagi bagus-bagusnya. bagus. Lagi bagus-bagusnya. Cuman harga emas sekarang sih kalau per bulan ini lagi turun. Siapa tahu tahun depan udah naik. Karena sekarang sih informasinya 2.600.000 per gram. Tapi pernah loh sampai 3 juta per gram juga pernah. Jadi itu bagus banget buat melindungi investasi Betul teman-teman. banget. Tadi Pak dengar-dengar ya, di media sosial itu banyak Gen Z yang protes gitu ya. Harga sekarang perumahan properti itu pada tinggi banget, tapi gaji segini-gini aja gitu. Ya Pak ya. Tadi Pak Sasa sempat menyinggung juga buat cicilan, pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan itu katanya ada agunan, Pak. Kan berarti untuk orang-orang have gitu ya. Untuk orang-orang yang punya. Nah, boleh nih Pak dijelasin agunan buat pembiayaan itu apa sih, Pak? Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai dengan agunan tadi ya, indeks ekonomi kayaknya Gen Z itu berat banget ya Iya. buat punya rumah, apalagi harga rumah makin mahal gitu ya. Tapi sebenarnya enggak juga, tadi kembali lagi saya bilangin juga, teman-teman bisa cari ya, bisa lihat gitu loh. Mungkin ada di aset perbankan gitu loh, atau agunan perbankan sebutannya ya. Itu memang ada beberapa rumah yang memang kita atau ingin dijual dengan harga cukup murah atau cukup terjangkau lah gitu bahasanya. Jadi cukup terjangkau oleh Gen Z. Kok bisa terjangkau sih Pak? Emang kondisinya kayak gimana? Ya memang kalau pengen teman-teman sesuai dengan budget, ya mungkin jaraknya nggak terlalu di kota ya. Mungkin lebih ke pinggir kota sedikit gitu loh. Tapi kan secara harganya lebih terjangkau. Nah, kalau bisa lebih terjangkau Pak, ya karena ini memang agunan pembiayaan. Punya bank, terutama Bank BJB Syariah. Agunan pembiayaan itu apa sih? Agunan pembiayaan itu adalah pada saat nasabah dulu minjem ke bank, ya dia memberikan kita agunan atau jaminan. Jaminan itu biasanya berupa rumah dengan sertifikat. Sertifikatnya yang memang sudah kami ikat. Nah, karena memang kondisinya mungkin sedang sulit ya nasabahnya, sehingga beliau atau nasabah tersebut memutuskan untuk ya udah deh, saya nggak bisa bayar, saya maka menjual agunan tersebut. Sehingga tadi itulah yang disebut dengan agunan. Jadi semuanya secara legalitas sudah clear, sertifikat insya Allah aman, cuman memang harganya cukup terjangkau dan memang ini bankable lah atau marketable lah. Jadi bersaing buat teman-teman untuk melihat, oh ternyata ada juga ya yang nggak terlalu pinggir tapi harganya juga cukup miring gitu. Jadi teman-teman bisa ngeliat gitu loh. Di list kami, di list BJB Syariah, itu nanti teman-teman bisa lihat juga di media sosial kami, namanya Rumah Asetku. Teman-teman bisa lihat di situ. Apa itu agunan dan apa itu agunan yang dijual secara bersama-sama maupun secara lelang. Mungkin itu sih sedikit informasinya. Oke. Pak Mirza. Tadi ya di rumah Sama Mirza. asetku ya Pak ya? Ya, Rumah Asetku. Rumah Asetku. Teman-teman bisa lihat di situ di medsos dan teman-teman bisa download katalognya. Tinggal buka aja Instagramnya maupun Facebooknya. Buka aja teman-teman. Rumah Asetku. Coba search aja. Oke. Dari mulai rumah yang kecil mungkin ya sampai yang gedung-gedung besar juga Oh ya ada ya Pak tentunya, ya? tentunya. Makanya tadi juga kan dilihat aja Gen Z itu budgetnya mau yang mana. Betul, disesuaikan. Budgetnya sesuainya seperti apa. Kalau memang teman-teman ada sedikit pewaris, ya tinggal disesuaikan budgetnya. Kalau teman-teman memang perintis tapi tabungannya udah banyak juga, dicari aja budgetnya. Memungkinkan banget. Iya, aku lihat kok ada yang masih ya under 500 ada Ada. ya Pak ya. Bisa lah ya gitu. Oke, jadi agunan tuh berarti aset mereka ya Pak ya. Aset Ya. yang melakukan pembiayaan, nasabah yang melakukan pembiayaan yang ternyata aduh nggak bisa lanjut Ya. gitu ya Pak ya. Jadi dijual lah. Tadi ada jual bersama,
Dan Kan ada ada lelang. lelang ya Pak Iya. ya. Nah bedanya jual bersama dan lelang itu apa Pak? Jadi tadi eh, agunan pembiayaan tersebut atau jaminan pembiayaan tersebut kan si nasabahnya udah nggak mampu ya. Oh. Nah, memang ada yang memang nasabah tersebut milih untuk melakukan jual bersama. Jual bersama itu berarti jual secara bersama-sama. Jadi si nasabahnya sudah menyerahkan kepada pihak bank untuk tolong jualin dong Oke. agunan saya atau aset saya gitu loh. Nah, dia berkenan untuk melakukan jual bersama tersebut. Nah, kalau yang melalui aset lelang berarti si nasabahnya ya itu belum berkenan untuk dijual, Oke. tapi memang kami harus melaksanakan Harus lelang gitu tersebut. ya? Iya, jadi harus melaksanakan gitu loh. Namun memang tidak semuanya seperti itu sih gitu loh. Bisa jadi juga eh, rumahnya sudah kosong, si nasabahnya itu tidak ada misalnya. Jadi tidak bisa dilakukan jual bersama karena nasabahnya tidak ada, tapi rumahnya sudah kosong, tinggal dikuasai atau tinggal diisi lah gitu ya, tinggal diisi. Cuman memang transaksinya harus melalui lelang, tidak bisa melalui jual bersama. Nah, lelang juga bisa juga kalau misalnya si pemiliknya sudah meninggal dunia, wafat gitu. Jadi memang harus dilaksanakan lelang karena ahli warisnya juga nggak tahu kemana. Jadi memang optional lelang itu tidak harus setiap nasabahnya itu memang bermasalah, enggak gitu loh. Jadi memang bisa juga dilaksanakan lelang memang karena harus dilelang biar nantinya bisa lebih simple untuk dilakukan balik namanya. Oke. Mungkin kalau lelang lebih ke nasabahnya menyerahkan langsung gitu ya, Betul. sepenuhnya ke bank. Mau dijualnya gimana terserah bank gitu ya Pak ya. Jadi kalau memang dilelang itu tadi mungkin nasabahnya ya tadi menyerahkan kepada pihak bank ya silahkan aja gitu loh dijual gitu sih Gitu Teh ya. Marza. Tapi banyak nih Pak dengar-dengar ya stigma dari masyarakat nih pada takut buat beli barang lelang, rumah lelang gitu Pak. Ya, karena takut ya itu nggak ikhlas, belum berkenan, takut nanti di depannya ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya Pak. Gimana sih sebenarnya menghilangkan stigma-stigma itu Pak? Nah izin ya kalau misalnya beli via lelang itu ya tidak semua aset lelang seperti itu. Betul. Kita kembalikan lagi terhadap asetnya masing-masing. Kan nanti pada saat teman-teman juga sudah melihat ya di katalog, terus misalnya teman-teman sudah dijelaskan kondisinya sama tim kami, didampingi, kan macem-macem asetnya Teh Marza. Jadi ada yang memang dia sudah ridho tapi memang prosesnya harus via lelang. Memang kondisi asetnya kosong, memang tapi dilaksanakannya harus via lelang. Tapi memang ada juga nasabah yang memang tidak berkenan, tapi bisa dikomunikasikan dengan memberikan kompensasi lah gitu untuk dilakukan pengosongan. Jadi tadi variatifnya macam-macam gitu, nggak semuanya sesuai dengan stigma tersebut. Betul. Nanti kan kita pasti jelasin, pasti kan ada pro cons dan juga benefitnya. Ada constraint-nya apa ya, kendalanya seperti apa, tapi ada juga benefitnya terhadap lelang. Karena aset lelang itu mungkin ya, dan kemungkinan besar itu memang biasanya harganya lebih murah. Harganya lebih murah Harganya ya. lebih murah, tapi memang barangnya is apa adanya sesuai dengan yang kami jelaskan. Betul. Dan juga lelang berarti rebutan ya Pak ya? Kalau lelang ya insya Allah, karena harganya murah berarti nanti mungkin ada yang tawar-menawar. Tapi kalaupun tidak, berarti single bidder. Kalau single bidder berarti Bapak atau Ibu yang pemenangnya lah. Oke. Gen Z lah pemenangnya. Oke. Kalau disuruh pilih nih Pak, jual bersama atau lelang? Kalau Bapak sebagai calon pembeli nih, lebih Oke. pilih yang mana Pak? Oke, kalau ada dua jual bersama atau lelang, saya sih prefer lihat dulu asetnya. Oke. Ya, kita lihat dulu asetnya. Kalau teman-teman lihat ya di rumah asetku, nanti teman-teman bisa download katalognya. Teman-teman kalau ada yang cocok, nah teman-teman pastikan dulu ke customer service. Itu asetnya seperti apa, jual bersama kondisinya seperti apa, lelang kondisi seperti apa. Kalau yang jual bersama itu biasanya mereka orangnya bisa ditemuin, transaksi jual beli, akte jual beli bisa dilakukan bareng-bareng dan biasanya pemilik dengan nasabah itu komunikasi bareng. Namun ya, tapi harganya disepakati antara kedua belah pihak. Jadi mungkin harganya bisa jadi lebih mahal. Nah kalau lelang, kalau kondisinya kosong tadi ya, tidak ada kendala apapun, itu harganya bisa lebih murah sebenarnya dari harga pasar. Karena tadi bisa jadi limit lelangnya itu di bawah nilai pasar sebenarnya, gitu loh. Sehingga teman-teman bisa memiliki aset
yang memang sebenarnya di bawah nilai pasar gitu. Jadi ada pro cons lah, Ada pro ada cons ya. ya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Betul. baik transaksi jual beli maupun transaksi lelang tersebut gitu loh. Jadi dikembalikan lagi lah sama teman-teman senengnya atau lebih feel-nya seperti prefer yang mana, apakah jual beli dengan constraint-nya tersebut atau via lelang dengan constraint-nya tersebut. Betul. Jadi sesuai kebutuhan aja ya dan Kebutuhan keinginan banget, gitu ya. kebutuhan banget. Karena kami juga nanti hadir buat menjelaskan asetnya seperti apa, kalau memang teman-teman terus berminat, bahkan tim kami, PIC kami bersedia untuk mendampingi teman-teman juga untuk melihat aset tersebut, kondisinya. Oke. Lanjut nih Pak, kalau misalnya ada nasabah yang mau beli nih agunan, gimana sih Pak prosesnya biar lebih lancar gitu? Apa yang Oke. perlu disiapin? Oke, mungkin pertama yang mesti teman-teman cek ya, teman-teman Gen Z cek, atau semua lah, nggak harus Gen Z ya, siapapun itu, ya teman-teman masyarakat pada umumnya, itu coba tadi kembali, lihat list di BJB Syariah itu ada di rumah asetku, di situ nanti bisa teman-teman download katalognya, bisa bentuk PDF, teman-teman lihat itu ada di seluruh wilayah kerja kami, ya di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah kerja kami, agunannya. Nanti teman-teman bisa cek dulu. Nah, setelah teman-teman cek, ya kira-kira mana yang teman-teman minat. Nah, setelah teman-teman cek minat, nanti kontak customer service kami. Nanti di customer service kami akan dijelaskan dulu ya secara detail awal terkait dengan aset itu kurang lebihnya. Nah, kalau teman-teman kembali tertarik akan aset tersebut, nanti teman-teman bisa mintakan legalnya. Tapi tadi ada NDA ya, non-disclosure agreement. Jadi nanti teman-teman bisa pelajarin secara legalitas, oh ini udah clear nih. Nah, nanti kami akan mendampingi teman-teman buat melihat lokasi tersebut dan berbicara dengan nasabah atau negosiasi dengan nasabah ataupun melaksanakan proses lelangnya sampai aset tersebut terbeli oleh teman-teman. Jadi insya Allah kami mendampingi ya, kami bantu mendampingi teman-teman sampai dengan proses pembelian tersebut. Tapi dengan kondisi agunan itu apa adanya. Jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi, informasinya terbuka mungkin sama teman-teman sehingga teman-teman mendapatkan informasi sejelas mungkin dari kami. Betul, Teh Marza. betul. Jadi didampingi ya. Jadi kalau Didampingi. misalnya ada yang masih belum paham, Betul. masih boleh bertanya gitu ya. Pastinya. Ke pihak bank. Pastinya. Tapi kalau misalnya ada retak-retak rumahnya, jangan protes lah ya. Kayak itu dibenerin aja sendiri Iya, gitu iya, ya Pak iya, ya. iya. Makanya kan tadi juga teman-teman kan pasti kita bawa lihat juga ke lokasi Iya, sebelum pasti. beli. Lihat dulu, nih kondisinya di foto kayak Betul. gini, realnya kayak gini, makanya ada harganya segini, teman-teman berkenan nggak gitu. Iya, betul. Dan lokasinya juga beragam ya Pak ya. Beragam. Ada yang di tengah kota, Ada yang di pinggir pinggiran. kota, iya. Jadi kalau kami itu ada di wilayah kota, ada kabupaten, ada Jawa Barat, Serang, Banten, Jakarta, bahkan ada beberapa juga aset kita juga yang ada di luar Pulau Jawa juga. Ada di Riau, ada di Kalimantan, ada. Cuman siapa tahu ini teman-teman membutuhkan entah orang tuanya teman-teman ataupun pengusaha, ya mangga. Siapa tahu ada aset yang cocok buat diolah lagi sama teman-teman. Oke, luar biasa. Pokoknya menarik banget ya Pak ya. Pastinya. Agunan pembiayaan ini bukan cuman kita harus nyari jauh-jauh ya, langsung aja lihat katalog ya Pak ya, Betul. dipilih mau yang mana. Betul. Oh, oke. Kita bisa bantu dampingin juga nanti. Betul banget. Dan menariknya nih di Bank BJB Syariah ya Pak ya, selain calon pembeli ini yang dapat manfaat, ternyata ada program namanya Cuan Bos. Nah. Cuan Bos nih, apa nih katanya? Cuan Bos ini memberikan apresiasi bagi seorang rekomendator yang memberikan rekomendasi gitu ya Pak ya, Siap. agunan untuk calon pembeli. Tuh. Nah, gimana sih Pak program ini tuh Pak? Oke, izin saya jelasin ya. Boleh. Izin jelasin dikit nih. Ini menarik dan ada di BJB Syariah cuman sampai akhir 2026. Akhir 2026. Ya, jadi program ini ibarat kata kalau diskon lah ya. Tapi ini bukan diskon. Ini ngasih uang buat temen-temen nih. Ngasih uang buat Ngasih temen-temen hadiah semua. gitu Ngasih ya. hadiah nih buat temen-temen. Sampai akhir 2026. Yang bisa ngasih kami rekomendasi sampai dengan aset kami terjual itu, kita kasih fee. Fee rekomendator itu 1%. Ya. 1% dari nilai outstanding pokok
pembiayaan ke BJB Syariah. Gitu loh. Jadi misalnya pembiayaannya 1 miliar, agunannya 1 miliar, maka nanti insya Allah kami akan memberikan 1%-nya. 1%-nya itu berapa? Berarti 10 juta ya buat rekomendator yang bisa membantu kami menjual. Fungsinya gimana? Hanya tolong cariin aja. Teman-teman buka katalognya, teman-teman lihat asetnya di rumah asetku, tinggal nyari, kasih ke teman-teman yang punya referensi, ke calon pembeli, nanti biar calon pembeli tersebut milih. Nanti setelah itu, ya teman-teman kontakin ke kami, bawa ke kami, nanti kami coba bantu follow up juga. Nanti kalau jadi sampai kebeli si asetnya, maka teman-teman telah menjadi rekomendator dan mempunyai hak untuk menerima fee rekomendator tersebut. Betul, tapi dapat fee rekomendasinya itu setelah akad ya Pak ya? Ya, jadi setelah aset itu Setelah terjual. asetnya terjual. Iya, Jadi kalau cuman ngasih nama doang belum ya Pak ya? belum dong. Kan sampai transaksi. Iya dong, masa. Jadi kan sama-sama kita dapat, asetnya kita juga dapat, recovery-nya Betul. bank dapat keuntungan, teman-teman juga kan dapat Temen keuntungan dapet. juga. Jadi 1%-nya itu langsung kita kasih. Tapi ingat ya, dipotong pajak. Dipotong pajak pastinya. Dipotong pajak pastinya. Pasti banget. Karena zaman now semua dipotong Semua pajak. dipotong pajak, betul. Nah Pak, untuk program Cuan Bos ini yang jadi rekomendator tuh siapa aja Pak? Masyarakat kah? Ataukah hanya internal pegawai saja? Itu bener banget di reminder saya tadi sempat lupa. Thank you Betul. ya Teh. Jadi rekomendatornya semua terbuka untuk umum. Nggak hanya internal BJB Syariah, buat pegawai BJB Syariah, nggak cuma itu doang. Terbuka buat umum. Buat saudaranya yang internal boleh. Buat orang yang baru buka juga boleh. Buat aki-aki, nini-nini yang masih, ya tapi minimal 17 tahun lah ya gitu loh. Ya, yang udah punya KTP dan NPWP tentunya yang bisa dipotong pajak, itu mangga silahkan merekomendasikan aset kami, aset BJB Syariah. Insya Allah fee rekomendator itu bisa teman-teman dapatin. Betul. Jadi terbuka buat umum semua. 1% untuk semuanya ya. 1% untuk semua yang ada di list tadi, rumah Iya, asetku. betul. Yang ada di rumah asetku. Asetku. Kalau di luar itu enggak. Belum ada ya. Belum ada. Jadi teman-teman langkah awalnya cek rumah asetku, download katalognya. Betul banget. Terus dipilih nih, siapakah ya Betul. yang kira-kira nih bakal mau buat beli Betul. gitu ya Pak ya. Kan tergantung kebutuhannya ya. Iya, betul. Kembali lagi, misalnya, aduh gue lagi nyari rumah di Bandung nih gitu, atau aduh gue lagi perlu di Kabupaten Bandung nih, dicari aja. Ada kok di situ juga yang berdasarkan wilayah juga ada kok. Teman-teman bisa klik, Iya. terus teman-teman bisa langsung nanya langsung. Kalau nggak salah di IG juga kita udah langsung ngeklik, langsung connect ke WhatsApp-nya call center. Jadi bisa klik, teman-teman langsung tanya. Oke. Ini misalnya nih Pak ya, aku pribadi punya orang tua nih mau beli rumah nih katanya. Aku tawarin nih Pak agunan yang ada di katalog kita. Terus apa sih yang harus aku lakukan? Apakah menyerahkan ke nasabahnya untuk menghubungi bank atau aku aja nih yang menghubungi bank gitu? Oke, kalau teman-temannya sebagai rekomendatornya, teman-teman cukup menginformasikan sama tadi customer service kami. Oke. Ya, nanti customer service kami akan memfollow up. Ya, memfollow up teman-teman sebagai rekomendator dan memfollow up calon pembelinya. Nanti calon pembelinya itu setelah di follow up, nanti keminatan, apa yang calon pembeli butuhkan, nanti kami akan coba provide. Misalnya, mereka pengen ngecek legalitas, boleh nanti kita tunjukin. Terus mereka pengen ngecek ke tempat agunan, boleh nanti kita dampingin. Terus mereka pengen temenin dong saya sampai dengan transaksi jual beli gitu ya, misalnya. Atau sampai dengan transaksi lelang, kita akan dampingin gitu loh. Nanti sampai menang, sampai mungkin akte jual beli, atau sampai dengan risalah lelang keluar, pemenang lelang dinyatakan menang, itu kami akan dampingin. Sampai dengan sertifikat itu keluar dari bank dan diterima oleh pembeli. Nah, teman-teman sebagai rekomendator, nanti pada saat yang direkomendasikan itu membeli, nah cukup mengisi formulir aplikasi untuk menerima rekomendasi. Mudah banget ya Pak. Mudah banget. Alurnya juga jelas banget Ya, kok. mudah, alur jelas, terus nothing tulus ya. Jadi Ya. tidak ada sesuatu yang jadi jaminan gitu Ya. ya, nggak usah takut. Kalau teman-teman bilang sekarang tinggal menggunakan linknya aja. Iya betul. Investasi link ini sekarang silakan digunakan. Iya betul. Tinggal
klik gitu ya Pak. Klik, sebar gitu. Dapetnya 10 juta gitu ya, lumayan. Iya, kalau loh. 1 miliar. Iya, kalau 1 miliar. Kalau 1 miliar. Kalau 100 juta ya 1 juta lah. Iya lumayan Pak. Ya lumayan Iya, lah. Ya lumayan. buat beli tiket ke Singapura buat jalan-jalan lah. Betul. Lumayan. Tapi berangkat doang ya, belum pulang. Karena pajaknya ya lumayan ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi tadi siapa aja boleh. Siapa aja Masyarakat boleh. bukan cuman pegawai ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin biar nambah-nambah bisa kerjasama juga ya Pak ya. Betul. Ya dari pegawai boleh. Betul. Terus yang punya keluarganya Betul. juga jadi rekomendator boleh ya Pak ya. Bulan itu kita udah ngasih 2 apa 3 ya via rekomendator tuh. Bulan ini ya. Dan rata-rata bukan pegawai BJB Syariah. Bukan internal dari pegawai BJB Syariah. Ada yang dari luar, lihat katalog kita. Ada yang dari luar, lihat Instagram kita. Atau ada yang rekomendasi dari internal, ternyata keluarganya memberikan rekomendasi lagi. Oh iya. Sehingga mendapatkan via rekomendator. Jadi cukup menarik sebenarnya. Menarik. Ih, menarik banget Pak ini Pak. Kayak tertarik tapi siapa yang mau beli? Itu yang susah sebenarnya Pak ya. Ya tinggal dilihat aja WA-nya Marza itu kontak WA ya. Kontak. Ada berapa ratus tuh. Nah itu. Ya kan? Kadang kan kita nggak sadar di dalam itu ada berapa misalnya 300 atau 400. Ya bisa aja dari kontak WhatsApp itu di status pasang dulu. Betul. Nanti kan kita siapa tahu ada yang bersambut nanyain. Iya sih. Pasang Pasti katalog gitu itu ya. apa sih isinya gitu. Betul. Kan bisa aja. Jadi bisa memanfaatkan media sosial. Betul banget. Betul ya Pak ya? Story IG bisa, status WhatsApp bisa, Facebook, Instagram, Twitter, it's no issue. Oke. Karena program Cuan Bos ini juga ada informasinya di Instagram kita ya Pak ya? Betul. Di media sosial Bank BJB Syariah. Betul. Tuh, kalau masih banyak yang mau ditanyain boleh langsung aja hubungi Bank BJB Syariah. Betul. Bank BJB Syariah atau buka aja Rumah Asetku, di situ ada customer service-nya, bisa langsung kontak ke situ, nanti pasti bakal langsung dijawab dan langsung di follow up. Oke, terakhir nih Pak. Aduh, sayang banget ini terakhir pertanyaannya. Padahal nggak terakhir juga nggak apa-apa sih. Oh ya, oke ya. Tapi takutnya jadi sejam gitu. Iya, Ya, nggak panjang apa-apa. banget. Terakhir nih Pak, ada pesan gak nih buat para Gen Z, millennials, atau mungkin Gen Alpha nih yang masih TK-TK buat mulai nabung nih untuk punya rumah di kemudian hari? Kalau saran saya sih, coba deh, maksudnya teman-teman kan kalau Gen Z sama Gen Alpha tuh sekarang lagi senang-senangnya untuk bereksplor ya, mengeksplorasi, pengen jalan-jalan, pengennya mencoba suatu hal yang baru gitu loh. Nah, teman-teman coba deh buat menskala prioritaskan kira-kira dari pendapatan teman-teman tuh berapa yang mau teman-teman sisihin. Nggak semuanya harus dihabisin kok. Dari 10% per bulan juga it's okay. Nah, dari 10% per bulan itu bisa nggak coba tadi diinvestasikan dalam bentuk lain ya. Saya nggak bilang harus di emas sih, nggak harus sih. Itu cuma saran saya aja. Kan teman-teman bisa nabung dalam bentuk tabungan, deposito, sukuk gitu loh. Atau teman-teman bisa juga investasi di saham. Banyak bentuk investasi yang lain yang bisa teman-teman sampaikan. Nah, bentuk investasi itu teman-teman nanti bisa dipindahkan atau dicairkan pada saat teman-teman membutuhkan. Misalnya buat uang jaminan awal atau nanti pada saat pengen beli rumah. Memang ini sih. Kalau pengen cepat beli rumah, biasanya melalui pembiayaan. Pembiayaannya bisa juga pakai pembiayaan BJB Syariah. Tapi kan tiap pembiayaan pasti ada uang mukanya. Makanya itu kenapa saya bilang tabungannya buat uang muka. Tapi kalaupun teman-teman mau nabung, silahkan aja. Tapi tadi nilai rumah, ya setahu saya sih nilai rumah dan nilai tanah tidak akan pernah turun. Dia akan terus naik. Dan tengah kota makin penuh nih. Betul. Harga makin tinggi. Khawatirnya teman-teman menunda-nunda keinginan untuk membeli rumah, nanti teman-teman dapat yang agak sedikit, kalau saya bilang diskotik. Di sisi kota Sayetik. Betul. Jadi ada sedikit keluar dari kota, tapi nggak di tengah kota gitu loh. Padahal kan teman-teman ya membutuhkan sesuatu yang kalau mau kerja deket gitu loh. Kalau mau ada aktivitas sama teman-teman deket gitu loh. Transportasi gampang. Transportasi gampang. Kalau misalnya agak sedikit ke gunung lah ya, kalau di Bandung mah gitu. Atau sedikit ke selatan, kan pasti itu akan take time buat teman-teman juga berangkat atau beraktivitas di tengah kota. Jadi kalau saran saya, kalau investasinya teman-teman di waktu, kenapa nggak menggunakan pembiayaan di BJB Syariah juga? Karena tadi agunan pembiayaan juga ternyata bisa dibiayain lagi oleh BJB Syariah untuk teman-teman miliki.
Itu kurang lebih Teh Marza. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Teh Mas Marza. Hasan, atas insight-nya yang luar biasa hari ini. Semoga episode kali ini memberikan gambaran ya buat Amin. teman-teman generasi-generasi muda di Amin. luar sana. Ternyata punya rumah tuh butuh rencana dan strategi ya Pak ya. Pastinya. Tapi selalu ada peluang dan kesempatan Betul. ya yang mempermudah kita lah gitu ya Pak ya. Tadi ada yang nanya sama saya, kalau saya mau kalau misalnya saya bisa balik lagi ke umur 25 ya, tadi ada yang nanya sama saya Oh gitu. gitu. Iya, tadi ada yang nanya sama saya sebelumnya. Gimana tuh Pak? Kalau mau balik lagi umur 25, terus kira-kira pas Sasa pengen beli rumah, itu mau kayak gimana? Saya ada salah satu penyesalan saya memang yang saya akuin ya, membeli rumah itu di umur sekitar 30-an. Karena saya menunda-nunda pembelian rumah tersebut. Kenapa? Karena pada saat saya menunda-nunda dari tahun ke tahun, ternyata rumah yang makin dekat ke pusat kota itu ternyata makin mahal. Betul, pasti. Nah, sehingga akhirnya saya mencari rumah yang memang affordable buat saya, ya masih sesuai dengan budget saya, tapi ternyata lebih keluar sedikit dari dari tengah kota lah gitu. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, punya secara finansial mampu, menurut saya sebaiknya tidak ditunda. Karena investasinya tergantung teman-teman mau apa. Apakah mau investasi waktu biar dekat ke kota, atau memang mau investasi dalam bentuk yang lain. Maka dikembalikan lagi sama teman-teman Gen Z. Betul, nggak maksa kita ya. Nggak maksa, tapi tadi balik lagi. sekali prioritas teman-teman adalah pilihan teman-teman. Betul, luar biasa sekali Pak Sasa ini ya. Bener kan? Expert gitu. Ya kalau banyak yang masih mau tanyain ke Pak Sasa juga boleh ya Pak ya? Boleh emang nggak? Boleh Silahkan. langsung ya, gimana nih agunan gitu kan, Boleh. gimana tadi cuan bos ya. Boleh banget. Ya, karena selain membuka kesempatan nih bagi masyarakat untuk mengenal alternatif ya kepemilikan rumah, ada juga program cuan bos Betul. yang jangan sampai dilewatin karena sampai akhir 2026 aja ya Pak ya. Betul. Jadi nanti 2027 bisa aja programnya beda. Beda, bisa jadi lebih bagus. Bisa jadi lebih bagus. Bisa jadi Bisa jadi nggak ada, bisa. Iya. Tapi saya sih berharap akan jadi lebih bagus. Oke, semoga jadi manfaat lah bagi orang Amin. lain, bagi Nah. semuanya. Terima kasih. Boleh nambah? Boleh nambah, Pak. Nah, teman-teman Gen Z, dengan adanya cuan bos, teman-teman Gen Z juga sebenarnya bisa nabung nih. Ya, buat teman-teman Gen Z juga atau teman-teman semua untuk tadi entah uang jaminan atau membeli rumah. Kan kebayang kalau misalnya ngelakuin asetnya 1 miliar terus dapat 10 juta. Kalau satu aset. Kalau banyak aset berarti akan dapat banyak lagi kan? Betul. Nah, jadi saran saya mangga dimaksimalkan program yang ada di BJB Syariah ini untuk menambah pundi-pundi teman-teman Gen Z dalam memiliki cuan bos. Ya, bos, gimana ya? Mungkin itu aja sih tambahan saya. Terima kasih ya, mohon maaf nih. Terima kasih, Mas Sama-sama. Hasan. Dan terima kasih semua insan maslaha yang telah menyaksikan podcast Mas episode kali ini. Pokoknya masih banyak lagi episode-episode seru ke depannya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah!